Pasca dibekuk di kawasan Kerobokan, Kota Denpasar, Divkubdinhanter Polri bekerjasama dengan Polda Bali memulangkan Kostinel Kozmin Zuleam, warga negara asing asal Rumania yang merupakan buronan paling dicari di wilayah Eropa. Proses pemulangan pelaku kasus pembunuhan sadis yang mengguncang publik Rumania tersebut dilakukan dengan pengamanan ketat. Di tengah hujan deras, mobil tahanan di Treskrimum Polda Bali tiba di halaman Mapolda Bali untuk menjemput Kostinel Kozmin Zuleam, warga negara asing asal Rumania yang merupakan buronan paling dicari di wilayah Eropa. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Kostinel Kozmin Zuleam akhirnya digiring keluar dengan pengawalan ketat aparat. Mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, WNA Rumania itu terus menunduk saat berjalan menuju mobil tahanan. Kostinel Kozmin Zuleam selanjutnya dibawa menuju ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk dideportasi menuju negara asalnya. Selama ini, Kostinel Kozmin Zuleam merupakan tokoh utama kasus pembunuhan berencana dan perampokan sadis pada 6 November 2023 dengan menyasar pengusaha lokal di kota Sibiu, Rumania. Zuleam dan dua komplotannya menyusup ke rumah korban lalu melakukan penyiksaan ekstrim hingga korban meninggal dunia. Komplotan itu juga mengancam anak perempuan korban dengan senjata api. Dalam aksi tersebut, para pelaku membawa kabur jam tangan mewah senilai 200.000 euro. Pihak Interpol bahkan menilai Kostinel Kozmin Zuleam sebagai sosok yang sangat berbahaya dan memiliki kecenderungan kekerasan tinggi. Setelah menjadi buronan di negaranya, Kostinel Kozmin Zuleam nekat melarikan diri menuju ke Cina, kemudian masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, hingga akhirnya menjadikan Bali sebagai tempat persembunyiannya. Untuk menyamarkan keberadaannya di Pulau Dewata, WNA Rumania itu menikah siri dengan wanita lokal. Pihak Interpol mengendus keberadaan Kostinel Kozmin Zuleam berada di Bali dengan mendeteksi akun medsos yang bersangkutan. Pihak Divkubdinhanter Polri bergerak cepat setelah memastikan target berada di Bali. Tim gabungan kemudian mengepung dan mengamankan yang bersangkutan di salah satu rumah di kawasan Kerobokan, Kota Denpasar. Pada tanggal 14 November 2023 dari Cheng, China menuju Bandara Soekarno-Hatta dan diketahui yang bersangkutan pernah mencoba keluar Indonesia dengan data pemesanan tiket sebuah maskapai dari Denpasar menuju Kuala Lumpur. Namun setelah dilakukan pengecekan, yang bersangkutan tidak tercatat dalam data perlintasan. Kemudian dilaksanakanlah pelacakan, ada beberapa medsos yang bisa terdeteksi sehingga yang bersangkutan kita pastikan masih ada di wilayah hukum Indonesia, yaitu di Polda Bali. Kemudian dilaksanalah pencarian proses untuk wilayah Polda Bali dan kita berhasil melakukan penangkapan pada tanggal 15 Januari 2026. Data, berita, dan permohonan dari NCB Bukares, Rumania, bahwa yang bersangkutan diindikasikan berada di Indonesia, yang bersangkutan merupakan pelaku tindak kejahatan pembunuhan dan perampokan dan menjadi the most wanted di Rumania maupun di Eropa. Untuk itu kami melakukan operasi Interpol 4 hari yang lalu, syukur alhamdulillah sudah berhasil ditangkap berkat kerjasama dan bantuan Polda Bali, Polres Denpasar, Polresta Denpasar, dan Polres Gianyar. Selama masa pelarian, Kostinel Kozmin Zuleam pernah berupaya kabur dari Bali dengan melakukan pemesanan tiket menuju Malaysia. Setelah melakukan pengecekan, yang bersangkutan ternyata membatalkan niatnya sehingga tidak tercatat dalam data perlintasan. Setelah tiba di negaranya, Kostinel Kozmin Zuleam
kembali harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Laporan Alit Sidi, Badung, Garuda TV. Petugas Badan Karantina Indonesia menggagalkan penyelundupan ribuan burung tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Padang Bae, Karangasem, Bali. Sebanyak 7.355 ekor burung diamankan dalam operasi gabungan bersama TNI AL, KSKP, dan Komunitas Perlindungan Satwa. Penindakan dilakukan pada Rabu 21 Januari 2026 dini hari setelah adanya laporan masyarakat terkait pengiriman burung dari Lombok dan Sumbawa menuju Denpasar. Petugas menghentikan sebuah truk putih yang mencurigakan di area pelabuhan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ribuan burung yang diangkut tanpa dokumen karantina maupun izin konservasi. Ribuan burung tersebut terdiri dari 12 jenis, mulai dari burung manyar, perenjak, pipit zebra, hingga seri gunting. Petugas juga menemukan ratusan burung yang termasuk satwa dilindungi, yakni burung sangihe dan burung kacamata. Selain melanggar hukum, praktik perdagangan ilegal ini dinilai berisiko membawa penyakit seperti flu burung yang dapat mengancam kesehatan hewan dan ketahanan pangan nasional. Dalam kasus ini, supir truk berinisial MH 45 tahun berhasil diamankan, sementara satu pelaku lain, M 27 tahun, masih dalam pengejaran. Dua jenis yang dilindungi, burung sangihe itu sebanyak 313 ekor, dan burung kacamata ini nama-namanya ya, nama-nama lokal ya, sebanyak 388 ekor. Ini melanggar undang-undang, baik itu undang-undang yang ada di karantina dan juga undang-undang yang ada di KSDA. Apa yang mau kita khawatirkan pertama ini adalah terkait dengan penyakit flu burung, teman-teman. Kita tahu bahwa Indonesia, kemarin Bapak Presiden mengatakan kita sudah swasembada beras, kita sudah swasembada daging ayam sama telur ayam. Nah, kalau ini kita biarkan kebetulan ada penyakit, nanti Indonesia yang sudah swasembada ayam, telur tadi ini, kalau nanti merebak lagi virus flu burung, ini akan berbahaya ke negara kita. Badan Karantina Indonesia menyatakan akan membentuk tim khusus bersama Kejaksaan untuk menelusuri jaringan dan tujuan akhir pengiriman burung-burung tersebut. Sebagian burung akan dikembalikan ke daerah asal di Lombok dan Sumbawa, sementara sisanya ditahan sebagai barang bukti. Pelaku terancam pidana penjara hingga 2 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Laporan Destarita, Denpasar, Garuda TV. Selamat datang Garuda TV di Bali. Semoga Garuda TV bisa menjadi penghubung atau penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadilah tetap Garuda TV yang idealis, independen, dan tidak memihak kepada orang-orang yang berkuasa. Karena di balik orang yang berkuasa masih banyak rakyat-rakyat yang cari keadilan seperti saya. Tapi tetaplah menjadi penyambung kami, terutama rakyat-rakyat yang mencari keadilan di negeri ini. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide Kami memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi.
bersama narasumber terpercaya mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tabanan sejak malam hari memicu luapan Sungai Subak Jemanik. Akibatnya, sebuah rumah warga ambruk dan hanyut. Tragisnya, seorang ibu dan anak balitanya hingga kini masih dinyatakan hilang. Peristiwa memilukan ini terjadi di Banjar Kuom Mancak, Desa Kuom, Kabupaten Tabanan, Rabu dini hari 21 Januari 2026. Sebuah rumah warga dilaporkan ambruk setelah diterjang derasnya air bah dari aliran Sungai Subak Jemanik. Luapan air yang terjadi secara tiba-tiba merobohkan senderan pondasi rumah. Air bah langsung menghantam bagian belakang bangunan hingga rumah runtuh dan hanyut terbawa arus sungai yang meluap. Dalam kejadian ini, 2 orang penghuni rumah dilaporkan hilang. Mereka adalah Yuliana Da Costa Makun, perempuan berusia 29 tahun, dan putrinya Audrey Natania Banavanu, balita berusia 1,5 tahun. Keduanya diduga kuat terseret arus deras sungai saat rumah ambruk. Kurang lebih pukul 10.00 kita menerima laporan bahwa ada 2 warga yang terseret arus air bah, di mana untuk teknis pencarian kita akan melaksanakan penyisiran melalui darat dan penyisiran melalui sungai, di mana kita laksanakan arung jeram dengan renang pasif, di mana untuk personil yang bergabung di sini dari tim SAR gabungan baik dari TNI, Polri, BPBD Kabupaten Tabanan, Basarnas, instansi pemerintah lainnya maupun masyarakat setempat. Di mana untuk pencarian kita usahakan dulu menyusuri sungai sampai muara, kita dilanjutkan untuk teknik keduanya setelah sampai di muara. Untuk difokuskan sekarang di radius berapa? Di radius sekarang ini kurang lebih 2 km dari lokasi kejadian. Hingga siang hari Rabu 21 Januari 2026, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian intensif. Proses pencarian menghadapi sejumlah kendala, mulai dari arus sungai yang masih deras hingga kondisi cuaca yang belum sepenuhnya membaik. Meski demikian, upaya pencarian terus dioptimalkan. Tim SAR gabungan terus berupaya maksimal dengan harapan ibu dan anak tersebut segera ditemukan. Laporan Gede Agung, Tabanan, Garuda TV. Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan 1 dari 2 korban terseret arus sungai. Korban merupakan balita berusia 1,5 tahun yang ditemukan pada Kamis pagi sekitar pukul 7 WITA di Muara Batu Beling. Lokasi penemuan korban berjarak sekitar 6,7 km dari Muara Damkom dan perkirakan mencapai 26 km dari titik awal kejadian. Jarak tersebut menunjukkan kuatnya arus sungai yang membawa korban hingga ke wilayah pesisir. Sejak pagi hari, tim SAR gabungan membagi pencarian ke dalam 3 sektor, yakni penyisiran darat, alur sungai, serta sepanjang garis pantai. Namun upaya pencarian dihadapkan pada cuaca buruk, hujan lebat, angin kencang, air sungai yang keruh, serta debit air yang tinggi. Kondisi tersebut memaksa tim untuk lebih berhati-hati demi menjaga keselamatan personel guna mengantisipasi potensi bahaya dari kiriman air besar dari wilayah hulu. Ini yang pertama, pada pukul 07 Indonesia bagian tengah, bahwa kita sudah menemukan salah satu korban yang kita cari dari 2 korban tersebut, yaitu anak korban ya, yang umur 1,5 tahun, yang ditemukan di Muara Batu Beling, kurang lebih 6,7 km
dari lokasi kejadian yang ada di muara tersebut. Dari pencarian yang kita laksanakan di awal rencana operasi ini adalah kita mencari sejauh 8 km demikian. Setelah sebelumnya menemukan jasad balita Audrey berusia 1,5 tahun, tim SAR gabungan kembali menemukan jasad Yulianada Costa Makum, ibu dari balita tersebut pada Kamis siang sekitar pukul 2 WITA. Korban ditemukan di tepi sungai Yahge, tepatnya di Banjar Koripan Kaje, Desa Abian Tuwong, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari pakan ternak di sekitar aliran sungai. Saat ditemukan, kondisi korban dalam posisi telungkup di pinggir sungai. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Inyoman Sidekarya menyampaikan bahwa Yuliana merupakan korban terakhir yang dicari tim SAR gabungan. Dengan ditemukannya korban terakhir, operasi pencarian dan pertolongan yang melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, relawan, serta masyarakat setempat resmi dihentikan. Kami melaporkan terkait dengan penemuan korban yang kedua, ya, di sejauh 6,9 dari lokasi kejadian, dan kondisi ibu tersebut adalah meninggal dunia. Dan selanjutnya akan dievakuasi menuju rumah sakit Yiddah yang ada di Tabanan. Itu sudah bisa dipastikan bahwa itu korban atau apa perlu proses untuk memeriksa langsung dengan melibatkan pihak keluarga? Baik, terkait dengan korban yang ditemukan di sore hari ini ya pada pukul 14.00 local time, itu sudah dipastikan, sudah melihat dari ciri-ciri dari korban tersebut dan sudah bisa memastikan bahwa yang korban yang kedua yang kita cari adalah itu benar ya, dengan korban yang terseret arus sungai ya yang kemarin. Dari bayi. Tim SAR mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di sekitar sungai di tengah cuaca ekstrim dan musim penghujan guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Angin puting beliung yang melanda Bangkalan juga merusak dapur. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bukan hanya membangun kota-kota yang modern, karena urbanisasi akan... Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Penyerahan dilakukan secara berjenjang. Akibat peristiwa tersebut, satu warung kelontong tertimpa pohon. Festival ini diyakini akan mampu mendongkrak. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide kami memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Dengan acara ini kita bisa semakin bekerjasama pada
Platform Kolaborasi Industri Desain dan Arsitektur MPX Indonesia untuk pertama kalinya menghadirkan pameran inovasi dan desain bertajuk Impact Plus Bali 2026. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan lintas sektor yang mempertemukan produsen, kontraktor, arsitek, desainer interior, hingga pengguna akhir dalam satu platform kolaboratif dan interaktif. Impact Bali 2026 digelar di Haris Sunset Convention Hall, Hotel Bali pada Rabu 21 Januari mulai pukul 13 hingga 20 WITA. Pameran ini diikuti oleh sekitar 40 merek berskala nasional yang berasal dari berbagai segmen industri, mulai dari material bangunan, teknologi konstruksi, hingga desain interior. Pameran dirancang untuk menampilkan beragam solusi desain dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan modern. Bali dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena dinilai memiliki pertumbuhan signifikan di sektor properti dan pariwisata, sekaligus menjadi pasar strategis bagi pengembangan industri desain dan arsitektur. Oke, jadi MPX itu adalah platformnya. Jadi kita setiap bulan itu kita ada acara di setiap kota besar di Indonesia. Kita mengadakan pameran bahan bangunan begitu Pak, yang kami beri nama Impact Plus. Nah, Impact Plus ini kita mempertemukan para principal brand di dunia bahan bangunan, arsitektural dan desain. Kami pertemukan dengan end usernya begitu. Di satu acara selama 1 hari di Kota Bali khususnya pada hari ini Pak. Gitu. Jadi kami membawa di hari ini 40 brand dengan skala nasional datang ke acara pada hari ini. Nah, kalau dari segi pengunjung sendiri bervariasi Pak, mulai dari pelaku industri, asosiasi, dan homeowners gitu. Impact Plus diharapkan menjadi ruang kolaborasi sekaligus pertukaran gagasan inovatif antar pelaku industri. Ajang ini membawa semangat kolaborasi dari berbagai pelaku industri sekaligus menghadirkan inovasi ke Bali. Bali menjadi titik strategis karena potensi pasar propertinya sangat besar. Penyelenggaraan Impact Plus Bali 2026 juga mendapat dukungan dari sejumlah asosiasi profesi di Bali yang bergerak di bidang arsitektur, landscape, desain, mekanikal, dan konstruksi. Selain menampilkan produk unggulan, para peserta pameran juga memanfaatkan ajang Impact Plus Bali 2026 untuk memperluas jejaring dengan komunitas desain dan properti, serta membuka peluang kolaborasi strategis berbasis proyek. Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat berdiskusi langsung terkait produk-produk yang dipamerkan sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi. Laporan Agus Sugiana, Denpasar, Garuda TV.